9 fakta kemerdekaan Indonesia 1945 yang jarang diketahui. 1. Soekarno sedang sakit saat memproklamirkan kemerdekaan. 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi dimulai, Bung Karno sakit dan ia masih terbaring nyenyak di kamarnya, atau tepatnya pukul 8 pagi. Suhu badannya tinggi, Bung Karno terkena gejala malaria tertiana. Bung Karno pun segera diperiksa oleh sahabatnya, yaitu Dr. Soeharto. Darahnya dialiri cyanurinuretan intramuskuler, lalu meminum pil bromcinin. Setelah diperiksa, Soekarno kembali beristirahat. Jam 9 pagi Bung Karno pun bersiap-siap untuk membacakan teks proklamasi, dan sekitar pukul 10 pagi teks proklamasi pun dikumandangkan. Setelah upacaranya selesai, Bung Karno kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya lagi. 2. Menu santapan sahur ketika menjelang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang berdiskusi merancang teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Setelah itu mereka pun bersiap untuk sahur. Untungnya di saat itu ada Nyonya Satsuki Mishima, asisten Maeda, yang berinisiatif membuatkan nasi goreng untuk hidangan sahur mereka bertiga. Selain itu, Nyonya Satsuki juga menyajikan menu lainnya seperti ikan sarden, telur, dan roti. 3. Bendera merah putih yang terbuat dari kain spray dan kain penjual soto. Ada satu kisah unik yang harus diketahui. Saat Ibu Fatmawati yang menjahit bendera kebangsaan kita, beliau membuat bendera dari kain spray yang berwarna putih yang ada di dalam lemarinya, dan kain merahnya dibeli dari penjual soto. Karena Ibu Fatmawati sangat menyayangkan bendera yang sebelumnya terlalu kecil, yaitu hanya sekitaran 50 cm. Tidak punya banyak waktu, beliau pun akhirnya memakai kain seadanya untuk membuat bendera yang lebih besar dan siap untuk dikibarkan. 4. Sentuhan yang sederhana pada saat upacara proklamasi kemerdekaan. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia waktu itu, ternyata acaranya berjalan tanpa ada protokol keamanan dan lain sebagainya. Tidak ada korps musik, tidak ada konduktor, dan tidak ada pancaragam. Semuanya berjalan dengan sangat sederhana dan lancar. Tiang benderanya hanya memakai batang bambu kasar dan katrolnya terbuat dari gelas bekas sahur Muhammad Hatta. Walaupun begitu, itulah kenyataan terjadinya upacara sakral yang dinanti-nantikan selama lebih dari 300 tahun. 5. Tokoh proklamator sebenarnya bukan hanya Soekarno-Hatta. Selain Soekarno dan Bung Hatta, mereka yang hadir pada saat mengikuti rapat dan penyusunan naskah proklamasi waktu itu adalah sahabat mereka, yaitu Ahmad Subarjo, Sajuti Melik, dan Sukarni. Bung Hatta mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani teks proklamasinya. Ternyata usulan beliau ditolak oleh Sukarni. Akhirnya hanya Soekarno-Hatta yang menandatangani naskah proklamasi. 6. Ada 2 jenis naskah proklamasi. Kedua jenis naskah proklamasi tersebut adalah naskah proklamasi klat, ditulis tangan, dan naskah proklamasi otentik, diketik Sajuti Melik. Perbedaan naskah tersebut setelah diketik, yaitu hanya beberapa kata saja yang dirubah, seperti kata proklamasi diubah menjadi proklamasi, kata al-al diubah menjadi hal-hal, kata tempo diubah menjadi tempo. Kata Jakarta 17805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, kata akil-akil bangsa Indonesia, diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. 7. Naskah proklamasi yang asli ditemukan di tempat sampah. Bung Karno tidak menyimpan naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan. Namun, lembaran kertas itu disimpan dengan baik oleh seorang wartawan, B.M. Diah. Naskah draft proklamasi itu ditemukan di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda. Teks itu telah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik. Pada tanggal 29 Mei tahun 1992, Diah baru menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto. Naskah itu telah disimpannya dengan baik selama 46 tahun, 9 bulan, dan 19 hari. 8. Negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon. Seorang fotografer bernama Franz Mendur merekam detik-detik ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang penting itu. Namun saat ditanya, sang fotografer itu berbohong.
Ia bilang tidak punya negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Franz. Namun yang sebenarnya, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Lalu Franz segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas. Berkat sebuah kebohongannya, kini kita jadi bisa menikmati dan menyaksikan dokumentasi peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam. 9. Suara proklamasi Soekarno ternyata hasil rekaman ulang. Suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi, sebenarnya itu bukan suara asli beliau yang direkam langsung saat pembacaan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Melainkan suara tersebut merupakan hasil rekaman ulang sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jusuf Ronodipuro, pendiri RRI meminta Presiden Soekarno merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaannya. Beliau pun setuju suaranya direkam sekali lagi. Setelah itu, barulah suara pembacaan teks proklamasi 1945 mulai digandakan pada tahun 1959 sampai sekarang.